Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Anggota dari kelompok kami ada Adnan Ahmad, Satya Dwi, Alia Nur Sabrina, dan Nafisa Sofiana. Yang pertama, universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Apa sih itu politik? Politik Islam di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah siyasah. Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan cara. Nah, kalau menurut KBBI, politik itu adalah segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Universalitas Islam dalam konsep politik. Universalitas secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu universal yang berarti semesta dunia, dan universally yang artinya disukai di seluruh dunia, atau universe yang berarti seluruh bidang. Universalitas ini berupa sifat yang menyeluruh yang mencakup ke berbagai hal. Nah, universalitas Islam ini merupakan risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang dimensi, yang meliputi perkara kehidupan, tingkah laku manusia, dan semua itu merujuk kepada Islam. Menurut Hasan al-Banna, siasah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada siasah syar'iyah, yaitu siasah yang membawa seluruh urusan umat manusia sesuai dengan pandangan syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan juga dunia. Yang kedua adalah bukan syar'iyah. Siasah ini itu membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh manusia sebagai pengganti dari ajaran Islam dan juga berbeda dengan syariat Islam. Selain itu, Hasan al-Banna juga meyakini bahwa politik adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari Islam. Sebagai ideologi yang mengatur kemaslahatan bermasyarakat dan bernegara, ajaran demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah prinsip dasar politik. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus menegakkan keadilan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Prinsip keadilan ini juga meliputi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia, seperti keadilan di antara orang tua dan anak, pemerintah dengan rakyatnya, begitupun juga dengan yang lainnya. Yang kedua adalah prinsip kebebasan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau keburukan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi, kebebasan berpikir dan berbuat ini itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sepele. Yang ketiga ada prinsip persamaan. Manusia diikat dalam satu persaudaraan. Manusia kan diciptakan beragam ya, banyak suku, banyak agama, budaya, warna kulit, ras, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi, semua itu akan sama di mata Allah. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya. Terus ada prinsip musyawarah. Asas musyawarah itu sangat diperlukan dalam politik. Dalam pemerintahan, penentuan kebijaksanaan haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Selanjutnya ada prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Allah menganugerahkan umatnya berupa akal yang sehat agar manusia dapat berperilaku dan berkata baik kepada siapapun, termasuk juga kepada binatang dan tumbuhan. B. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Agama dan negara merupakan suatu hal yang tidak pernah selesai jika dibicarakan. Pasalnya, keduanya merupakan hal yang sangat berarti bagi masyarakat. Agama memiliki kedudukan penting bagi manusia karena berhubungan langsung dengan Sang Pencipta yang diyakini oleh setiap umat agama yang ada di dunia ini. Sedangkan negara menjadi sebuah tempat yang di dalamnya terdapat segenap aturan yang dimiliki masyarakat. 3 paradigma tentang hubungan antara agama dan negara. Pertama, paradigma sekularistik yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Kedua, paradigma formalistik yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segalanya termasuk masalah negara atau sistem politik. Ketiga, paradigma substansialistik yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur
hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham. Paham yang pertama adalah paham teokrasi, menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebuah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara melekat dengan agama karena firman Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Kedua, paham sekuler, menyatakan jika hubungan negara dan negara adalah terpisah dan berbeda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Ketiga, paham komunis, yaitu sebelum mendapatkan jadi diri seseorang, agama menjadi kesadaran bagi orang itu sendiri. Pada paham ini, nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Hubungan agama dan negara. Yang pertama, ada hubungan antagonistik. Hubungan antagonistik ialah negara menduga jika Islam memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk menyaingi keberadaan negara. Yang kedua, hubungan akomodatif, yaitu antara negara dengan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha untuk mengurangi agar tidak terjadi konflik. C. Rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Bersatunya Indonesia menjadikan sebuah pluralitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pluralitas Indonesia itu semakin tinggi dari adanya keberagaman yang terjadi di Indonesia. Indonesia kan beragam suku, budaya, dan yang lain-lainnya ya. Nah, keberagaman juga terjadi pada agama di Indonesia. Agama di Indonesia kan ada banyak, ada agama Islam, Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya. Nah, kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia itu juga membawa pada perubahan bagi bangsa Indonesia. Nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan bangsa. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Arti agama menurut KBBI yaitu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut bahasa Latin, agama berasal dari kata religio yang berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Berkembangnya konsep politik nasionalis religius di Indonesia berawal dari saat perumusan ideologi negara. Pada saat itu, pendiri bangsa terbagi menjadi dua kubu. Ada yang kubu nasionalis dan ada yang kubu islamis. Melalui perdebatan panjang, akhirnya mereka mampu melahirkan ideologi Pancasila. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter kebangsaan yang paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia, karena Indonesia memiliki masyarakat yang plural. Sedangkan Pancasila, yang merupakan ideologi dan dasar negara, merupakan titik temu bagi keberagaman agama, etnis, dan budaya yang ada di Indonesia. Sebagaimana dengan kecintaan dengan tanah air, tentunya jiwa semangat nasionalisme ada pada diri setiap umat. Adapun semangat nasionalisme yang tergambar dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Fil ayat 1-5 dan surat At-Taubah ayat 38-39.